Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Salsa Nafisatul Umami dengan NIM 20030964040. Saya di sini sebagai moderator dan anggota saya yaitu Apriliana Sani dengan NIM 20030964055 dan juga Endah Dwi Fitriani dengan NIM 20030964067. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi tentang imbalan mengajar. Adapun submateri yang akan kita bahas, yang pertama yaitu pengertian imbalan mengajar. Yang kedua, ayat Al-Quran yang menerangkan tentang imbalan mengajar. Yang ketiga, hadis yang menerangkan tentang imbalan mengajar. Dan yang keempat adalah pengertian profesionalisme guru. Baik, yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. 1. Pengertian imbalan mengajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, imbalan adalah upah sebagai pembalas jasa honorarium. Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat. Upah mengupah atau ijaratu al-ajir adalah memberikan suatu jasa berupa tenaga maupun keahlian pada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah upah atau ujroh. Pendapat para imam mazhab tentang upah dalam pekerjaan ibadah atau ketaatan seperti sholat, puasa, haji, dan membaca Al-Quran diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk sholat, puasa, haji, atau membaca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti ibu bapak dari yang menyewa, azan, qomat, dan menjadi imam haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah, para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti pahala mengajar Al-Quran, guru-guru di sekolah, dan yang lainnya diperbolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti berdagang, bertani, dan yang lainnya, dan waktunya tersisa untuk mengajarkan Al-Quran. Menurut mazhab Hambali, bahwa mengambil upah dari pekerjaan azan, qomat, mengajarkan Al-Quran, fikih, hadis adalah tidak boleh. Diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut, namun boleh mengambil upah dari pekerjaan tersebut jika termasuk kepada masyoleh, seperti mengajarkan Al-Quran, hadis, dan fikih, dan haram mengambil upah yang termasuk taqarrub seperti membaca Al-Quran, sholat, dan yang lainnya. Mazhab Maliki dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar Al-Quran dan ilmu-ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula. Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran fikih, hadis, menggali kuburan, memandikan mayat, dan membangun madrasah adalah boleh. Yang kedua adalah ayat Al-Quran yang menerangkan tentang imbalan mengajar, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 160 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzaa illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Yang artinya, barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi. Ayat di atas menjelaskan bahwa lipat 10 akan diberikan kepada setiap orang yang melakukan kebaikan. Sedangkan kelipatan-kelipatan yang lebih dari itu berbeda-beda sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, berkaitan dengan keadaan-keadaan orang yang berbuat baik yang Allah ketahui. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk yang menjadi tabiat kekafiran dan diliputi oleh kekejaman dan kemungkaran, maka tak akan diberikan balasan kecuali hukuman yang buruk semisalnya, sesuai tentang pengaruh amal-amal buruk dalam merusak dan mengotori jiwa. Sesungguhnya, masing-masing dari kedua golongan tersebut tidak dianiaya pada hari pembalasan oleh Allah,
karena dia telah suci dari perbuatan zalim menurut akal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Apriliana Sani. Hadis yang menerangkan tentang imbalan mengajar. Berikut hadis tentang diperbolehkannya menerima upah. An Ibni Abbas anna nafaron min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam maru bima'in fihim ladikun aw salimun fa'aradu lahum rajulun min ahli ma'i faqala hal fikum min raqin inna fi ma'i rajulan ladikun aw saliman famtalaqa rajulun minhum faqara bi fatihati kitabi ala sya'in fabara faja'a bi sya'i ila ashabi fakarihu dalika waqalu akhadtu ala kitabillah ajron hatta qadimu madinata faqalu ya Rasulullah akhadtu ala kitabillahi ajro faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahaqqan ma akhadtum alaihi ajro kitabullah rawahu Muslim. Terjemahannya dari Ibnu Abbas bahwa ada sekelompok sahabat Nabi berjalan melewati sebuah kaum tempat turun air di dalamnya. Ada seorang yang digigit binatang berbisa atau disebut binatang salim. Seorang dari penghuni air itu menawarkan kepada mereka, apakah ada di antara kamu seorang yang bisa mengobati ruqyah? Pada air itu ada seorang yang digigit binatang berbisa. Datanglah seorang dari mereka membacakan Al-Fatihah dengan memberi upah seekor kambing. Seorang yang digigit binatang berbisa itu sembuh, kemudian seekor kambing itu dibawa kepada teman-temannya. Tetapi mereka tidak suka hal itu. Mereka berkata, engkau ambil upah atas kitab Allah. Sehingga mereka datang ke Madinah lantas bertanya, hai Rasulullah, dia mengambil upah atas kitab Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya sesuatu yang paling berhak kamu ambil upah adalah kitab Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis yaitu yang pertama, bolehnya menerima upah dalam pengobatan orang sakit dengan ruqyah, membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bolehnya penggajian, honor atau upah bagi para guru, pegawai, dan karyawan dalam sistem pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, sunnahnya menerima, menghormati, dan menjamu tamu yang datang untuk menginap. Yang terakhir yaitu bolehnya berobat dengan menggunakan cambi-cambi atau bacaan doa dari Al-Quran dan hadis. Berikut hadis tentang larangan menerima upah. An Ubadah bin Samit qala alamtu nasan min ahli sufatil Qur'an wal kitabata wa ahda ilayya rajulun minhum usan faqultu laysat bimalin aw armi anha fi sabilillahi fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha faqala in sarraka an tutawwaqa biha tawqun min narin faqbalha. Terjemahannya dari Ubadah bin Samit berkata, aku telah mengajar orang-orang yang membaca Al-Quran. Seseorang di antara mereka memberiku hadiah sebuah busur panah, bukan harta. Jadi dapat aku gunakan memanah di jalan Allah. Aku mendatangi Rasulullah dan menanyakan hal ini. Aku datang dan bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang telah menghadiahkan aku sebuah busur panah dari orang-orang yang telah aku ajarkan membaca Al-Quran. Ia bukan harta yang mahal dan dapat aku gunakan memanah di jalan Allah. Nabi bersabda, jika engkau senang dikalungi dengan kalung dari api neraka, maka terimalah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis yaitu larangan memungut bayaran dari murid yang miskin
untuk penggajian atau upah guru yang mengajar Al-Quran. Yang kedua, larangan menerima gaji bagi guru yang sejak awal berniat menjadi sukarelawan atau pengajaran fardu ain. Yang ketiga, bolehnya pekerja guru menjadi profesi dan berhak menerima gaji sekalipun dalam mengajarkan Al-Quran atau ilmu agama asal tidak materialis. Pengertian profesionalisme guru. Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Adapun guru yang profesional itu sendiri adalah guru yang berkualitas, berkompeten, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar siswa yang nantinya akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik. Secara sederhana, pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat atau tidak memperoleh pekerjaan yang lainnya. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari presentasi kali ini yaitu 1. Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia yang adil dan layak dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat atau imbalan yang lebih baik. 2. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 160 diterangkan dengan jelas bahwa barang siapa berbuat amal baik, maka Allah akan memberikan pahala balasannya di hari akhirat dengan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan hanya dibalas timpal dengan kejahatannya. Sebab Allah tidak akan menganiaya sedikit pun atau merugikan mereka. Yang dimaksud dengan orang yang beramal baik di sini ialah orang-orang mukmin, karena amal baik orang kafir sebelum masuk Islam tidak akan bermanfaat bagi mereka di akhirat. 3. Istilah profesional aslinya adalah kata sifat dari kata profession atau pekerjaan, yang berarti sangat mampu melakukan pekerjaan. Sebagai kata benda, profesional lebih berarti orang yang melaksanakan sebuah profesi dengan menggunakan profesi sebagai mata pencaharian. M. Celeot 1989. 4. Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Adapun guru yang profesional itu sendiri adalah guru yang berkualitas, berkompetensi, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar siswa yang nantinya akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang lebih baik. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.